making disciples, transforming lives. Shalom semua, saya bersemangat hari ini, sudah lama saya tidak ada berkhotbah di sini, saudara. Apa kabarnya? Semua baik? Amin. Saya berdoa tahun depan saudara jadi 2 kali lipat. Tahun depan saudara Anda bertumbuh sampai kembali lagi karena saudara dulu CP ini pack sekali, tapi karena kita buka di Puri, juga kita buka di Pluit, saudara, buka di mana-mana sebetulnya. CP ini berkurang tapi terus bertumbuh lagi. Saya berharap Anda terus bertumbuh, masih ada banyak ruang kosong. Kita ada 7 kali kebaktian, maksimalkan tempat ini harus didedikasikan untuk kebangunan rohani, untuk jiwa-jiwa. Saya mau tanya siapa yang aktif bergerak di CG Fund di bulan-bulan ini? Angkat tangan, haleluya. Yes, saudara, sepanjang hari ini saya khotbah dengan tema kitab Kejadian. Karena saya kebetulan saat teduh pribadi saya, sekarang ini mulai lagi dari kitab Kejadian. Saya dorong Anda bisa baca firman Tuhan itu bisa secara teratur, bisa berurutan. Tidak harus saudara satu hari itu 10 pasal. Tapi yang penting Anda selalu punya ruang atau punya waktu di mana waktu itu dikhususkan, Anda tidak sambil melakukan sesuatu, Anda tidak sambil nyetir, Anda tidak sambil balas handphone, Anda tidak sambil cek sosial media, pikiran Anda tidak mikir kemana-mana, Anda bisa luangkan, sediakan waktu itu untuk Anda fokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara, dan salah satunya untuk Anda bisa membangun kedisiplinan ini adalah Anda bisa baca Alkitab itu secara teratur, secara berurutan. Kalau perlu Anda harus punya planning. Saudara, saya sudah selesaikan Alkitab beberapa kali dan kali ini saya balik lagi di kitab Kejadian. Saudara, makanya sepanjang hari ini tema khotbah saya Kejadian 1 sampai Kejadian 7. Ibadah pertama tadi Kejadian 1, ibadah kedua ini Kejadian 2, ibadah ketiga Kejadian 3 dan ini judul-judulnya. Ibadah kedua ini hidup yang Allah sebut memuaskan. Berapa baik di antara Anda yang kepengen punya hidup itu fulfill? Angkat tangan. Saudara, nggak ada sesuatu yang lebih memuaskan, saudara, kalau kita ini betul-betul hidup itu bisa fulfill. Karena fulfillment itulah yang membuat hidup kita ini punya arti atau punya makna. Sayangnya ada banyak orang Kristen, mereka ke gereja tapi hidup mereka kosong, hidup mereka hampa. Hidup mereka dikatakan sia-sia. Mereka menjalani kehidupan, mereka mungkin bisa datang di gereja, tapi ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang kosong, ada void di dalam hati mereka, yang membuat mereka itu merasa bahwa kok aku hidupnya nggak bahagia, kok hidupku ini kok seperti nggak lengkap, hidupku kok seperti nggak puas atau nggak fulfill. Itulah sebabnya banyak orang mengganti, cari substitusi, mengisi hidupnya yang kosong itu dengan banyak hal. Supaya dia bisa mendapatkan makna dan bisa mendapatkan hidup yang memuaskan. Tapi sayangnya semua yang mereka kejar, yang mereka cari, itu justru membuat mereka itu semakin kosong dan semakin hampa. Karena pada dasarnya saudara, banyak orang mencari ke hal-hal yang salah. Nah, di kitab Kejadian 2 ini paling tidak ada 3 poin yang saya dari renungan pribadi saya, ada 3 poin rema. Apa yang bisa membuat kita ini punya kehidupan itu memuaskan? Kita punya hidup itu fulfill. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal 2. Kita start ayat yang pertama. Kejadian pasal yang kedua, kita baca ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sampai sini dulu. Saudara, Kejadian 1 itu bicara mengenai penciptaan. Hari pertama sampai hari yang ke-6. Sampai di ujungnya, puncaknya itu penciptaan manusia. Saudara, dari sini kita bisa tahu pada mulanya Allah. Kita ini berhutang loh sama yang namanya bangsa Yahudi atau orang-orang Israel. Kenapa? Karena firman Allah itu tidak turun kepada sembarang bangsa. Tuhan pencipta alam semesta itu menurunkan firman-Nya itu kepada bangsa pilihan namanya Israel
yang kemudian firman-Nya itu sampai ke tangan kita bangsa-bangsa lain. Katakan amin. Sehingga hari ini kita ini bisa ngerti asal-usul penciptaan dari mana kita. Itu gara-gara saudara, ada seorang Musa itu naik ke atas gunung Sinai, di mana tempat kemuliaan itu ada, di mana bangsa Israel pada waktu itu memandang dari kejauhan karena mereka takut. Di tempat itu ada awan kemuliaan, ada kekelaman, saudara, awan kemuliaan simbol daripada hadirat Tuhan. Dan di situ ada nyala api yang menghanguskan. Tapi herannya Musa tidak hangus, tidak terbakar. Tapi justru disitulah 40 hari 40 malam Musa itu mendapatkan pewahyuan tentang firman Allah. Makanya kitab 5 kitab pertama dalam perjanjian lama itu semua ditulis oleh Musa. Saudara, Musa itulah yang menerima firman, yang kemudian firman itu diteruskan kepada bangsa-bangsa. Bayangkan kalau kita nggak punya firman, kita akan percaya bahwa dunia dan segala isinya terjadi karena ledakan atau Big Bang. Itu sama konyolnya Anda percaya terjadi ledakan di gedung ini, lalu tiba-tiba setelah meledak, terciptalah pesawat terbang atau mobil yang indah. Saudara, setelah meledak tiba-tiba muncul sebuah taman yang indah, yang teratur. Itu nonsens, saudara. Kalau memang dunia itu tercipta karena ledakan, kenapa dunia begitu teratur? Ada pagi, ada malam, semuanya teratur. Saudara, itu semua karena ada makhluk intelijen. Dan dia bukan makhluk ciptaan, dialah sang pencipta. Katakan amin. Secara singkat, penciptaan terjadi pertama Tuhan menciptakan terang. Saudara, Sebetulnya bumi sudah ada, Tuhan sudah ciptakan tapi belum berbentuk, masih gelap, ada Bapa di situ, lalu ada Roh Allah melayang-layang, lalu kemudian Tuhan berfirman, jadilah terang, padahal belum ada matahari, belum ada bulan. Tapi terang itu memisahkan antara pagi dan malam, terang dengan gelap. Saudara, firman itulah terang sesungguhnya, katakan amin. Lalu setelah itu Tuhan menciptakan keteraturan, Tuhan memisahkan darat dan air, Tuhan memisahkan gelap dan terang. Lalu Tuhan memisahkan cakrawala, daratan dengan udara, langit, ada atmosfer, saudara. Lalu Tuhan menciptakan benda-benda penerang supaya ada musim-musim, supaya ada waktu, supaya kita ini bisa punya tanggal, punya bulan, saudara. Ada tahun. Kalau memang dunia itu terjadi karena Big Bang, tidak mungkin ada keteraturan. Kalau dunia ini, bumi ini berotasi mengelilingi matahari itu menjauhi 1 derajat, maka bumi ini akan beku. Menjauhi 1 derajat dari matahari. Kalau bumi ini di dalam rotasinya mendekati 1 derajat aja dari matahari, maka bumi ini akan kepanasan, kita mati semua. Barusan tadi pagi saya cerita, saya lihat di sosial media bahwa bulan itu ketabrak meteor yang gede banget. Tapi di dalam keterangan itu, meteor itu kalau jatuhnya ke bumi, pasti akan menyala dan pecah karena gesekan dari atmosfer. Beda dengan bulan itu nggak ada pelindungnya. Kenapa kok ada pelindung? Saya tadi pagi berpikir, kok bisa manusia hidup padahal di sana, di luar sana itu ada banyak benda-benda langit yang bisa nabrak kita kapanpun setiap saat. Karena dunia itu diciptakan, saudara, oleh seseorang dan dialah sang pencipta. Tidak mungkin dunia dan segala isinya begitu teratur, ada pagi, ada malam, semuanya teratur sehingga kita itu bisa menghitung hari. Ada musim-musim yang sangat teratur, itu hanya terjadi karena ledakan. Dan dari situ kita juga bersyukur ada firman Tuhan diturunkan dari sang pencipta. Supaya hari ini kita tidak mempercayai bahwa kita itu evolusi dari monyet. Katakan amin. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan Tuhan ciptakan binatang. Waktu Tuhan ciptakan ikan, Tuhan berbicara kepada laut, Tuhan berbicara kepada air. Waktu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan bicara hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Waktu Tuhan menciptakan benda-benda cakrawala di langit,
Tuhan berbicara kepada langit sehingga muncul benda-benda penerang, saudara. Tapi begitu Tuhan mau ciptakan manusia, Tuhan bicara kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Tuhan, bukan monyet. Saudara, kita ini diambil dari rohnya Tuhan sendiri. Kita bersyukur ada firman Tuhan, katakan amin. Itulah sebabnya khotbah saya tadi pagi. Saudara, kita harus betul-betul percaya kepada firman untuk mengubah dan mengatur kehidupan kita. Sebab firman itu berkuasa di dalam penciptaan. Firman yang sama berkuasa mengubah hidup seseorang. Sekalipun mungkin orang berkata watakmu gak mungkin bisa berubah. Hidupmu gak mungkin bisa berubah. Bahkan saudara, ada sindrom-sindrom tertentu menurut ilmu psikologi. Itu dikatakan hampir mustahil berubah. Contoh, orang NPD kalau dia sudah punya narcissistic personality disorder, lebih baik kamu menghindar dan jangan berharap terlalu banyak untuk orang itu berubah. Karena orang seperti itu tidak pernah mengaku salah. Sudut pandangnya adalah orang lain yang salah. Kalaupun dirinya salah, itu pasti ada kesalahan orang lain yang membuat dirinya salah. Terlalu manipulatif. Sehingga banyak orang-orang berkata, orang seperti ini hampir mustahil bisa berubah. Tapi saya percaya firman bisa mengubahkan seseorang, bahkan watak yang kita anggap orang itu gak mungkin berubah. Firman bisa mengubahnya, katakan amin. Nah, kita masuk di dalam Kejadian 2. Di dalam Kejadian 2, semua penciptaan sudah selesai. Dikatakan apa saudara? Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Close. Riwayat penciptaan sudah selesai dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat yang keberapa? Keempat. Nah, lalu muncul lagi saudara. Kali ini bukan kronologis, tapi proses pada waktu manusia diciptakan. Dikatakan begini, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sampai di sini dulu. Dari sini kita bisa tahu Bapak Ibu, bahwa kita itu beda dengan ciptaan yang lain. Sekalipun kita itu dibentuk dari tanah, seperti binatang juga dari tanah, tapi yang membedakan adalah, saudara, Tuhan tidak mengembuskan nafas hidupnya kepada binatang. Saudara, dari sini kita bisa tahu sebetulnya sumber kita itu adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan, Tuhan berkata kepada air, air itulah sumbernya, jadi ketika ikan itu keluar dari air, ikan itu lambat laun akan mati. Begitu pula seperti tanaman, ketika tanaman itu bersumber dari tanah, ketika tanaman itu dicabut dari tanah, maka tanaman itu akan mati. Walaupun tidak langsung layu, saudara butuh waktu mungkin 2 minggu baru kering, saudara, tapi begitu dia tercabut dari sumbernya, maka tanaman itu akan mati. Sama seperti itulah Bapak Ibu, kehidupan kita. Karena kita ini, tubuh jasmani kita ini memang terbuat dari debu dan tanah, tapi kita ini menjadi living soul, menjadi makhluk hidup, itu karena Tuhan sendiri menghembuskan rohnya atau nafasnya ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini bukan hanya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi kita ini juga diciptakan dari esensinya Allah sendiri. Bapak Ibu, makanya kita ini berbeda. Situlah Bapak Ibu, kalau kita ini terpisah dari sumbernya yaitu roh Allah, kita akan mati.
Nah itulah yang sebetulnya terjadi nanti di Kejadian 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, sama seperti tanaman begitu dia terpisah karena dosa dengan Allah, ketika tanaman itu terpisah dengan tanah, dia nggak langsung mati, saudara, tapi sebetulnya dia sudah mati. Manusia itu nggak langsung mati, bahkan masih bisa hidup ratusan tahun. Bahkan keturunan Adam itu ada yang umurnya 900 sekian tahun. Saudara, bayangkan enak ya kalau hidup 900 tahun gitu ya. 700 tahun. Kita ini nggak perlu pakai obat anti-aging. Hampir 1000 tahun itu kayaknya, wah tapi sebetulnya anugerah kalau kita hidup 70 tahun. Kenapa? Kalau Anda salah menikah 900 tahun Anda salah sama orang itu, saudara. Terjebak sama orang itu, gak boleh bercerai, gak boleh apa. Betul gak? Anyway, ini intermezzo aja, saudara. Sebetulnya, lalu walaupun manusia itu umurnya masih panjang, tapi di ujungnya manusia mati. Tapi sebetulnya walaupun dia masih hidup, tapi rohnya yang mati. Katakan rohnya mati. Dia terpisah dengan sumbernya. Itulah sebabnya tadi pagi saya jelaskan, nanti juga saya akan bahas di ibadah selanjutnya. Mengapa Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden ketika mereka jatuh dalam dosa. Supaya mereka tidak menyentuh yang namanya pohon kehidupan. Kenapa saudara? Sebetulnya itu bukan karena Tuhan menghukum, tapi Tuhan melindungi mereka. Karena kalau dalam keadaan rusak dan berdosa mereka makan buah dari pohon kehidupan itu, maka mereka akan ada dalam keadaan rusak dan berdosa itu selamanya atau kekal. Makanya Tuhan itu jaga ada kerup dengan pedang, dengan api yang menyambar-nyambar supaya mereka tidak menyentuh pohon kehidupan. Makanya sampai hari ini taman itu sepertinya sudah gak ada, lenyap. Saudara, kenapa? Supaya memberikan kesempatan untuk Tuhan bisa menebus kita. Katakan amin. Sehingga pada waktunya Yesus Tuhan sendiri turun ke muka bumi mengambil rupa seperti manusia. Lalu dia menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani. Dia juga menjalani kehidupan yang harusnya kita jalani. Lalu dia mati di atas kayu salib. Dia korbankan dirinya, darah tercurah. Hari ketiga dia bangkit. Lalu dia sebelum naik ke sorga, dia menawarkan Injil keselamatan ini kepada siapapun. Supaya barang siapa yang percaya, dia ditebus dan dia beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Berarti apa yang dipulihkan? Waktu orang percaya kepada Yesus, dia bertobat, yang dihidupkan kembali itu adalah rohnya. Katakan amin. Tapi tubuh akan tetap mati. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Satu kali kelak kita akan mendapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Tubuh ini sifatnya berbeda, nature-nya berbeda. Kalau selama kita ini hidup di dalam tubuh jasmani yang kita hidupi sekarang, itu punya banyak kelemahan. Kita ini mengiring Tuhan bisa hilaf, kita bisa nggak setia, kita ini bisa lelah, kita berdoa juga bisa ngantuk. Ada banyak penghalang di tubuh jasmani ini karena ada daging. Tapi nanti kalau kita pakai tubuh kemuliaan, kondisi dan nature kita berbeda. Kita akan menyembah dan mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa halangan. Katakan amin. Saudara, enggak ada sifat keberdosaan lagi. Kita kembali seperti Adam dan Hawa awal-awal. Seperti sebelum kita belum jatuh dalam dosa. Katakan amin. Itulah sebabnya, loss is loss. Kalau hari ini Anda belum bertobat, belum lahir baru, kata firman Tuhan. Anda cuma lahir secara daging, tapi Anda belum lahir di dalam roh. Anda cuma lahir dari air, yaitu dari air ketuban dari ibumu. Itu lambang dari kelahiran di dalam daging, dan Anda belum lahir di dalam roh, yaitu lambang dari kelahiran baru. Anda tidak dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Inilah waktunya. Kalau Anda cuma memeluk sebuah agama tidak dapat membangkitkan rohmu. Kalau Anda hanya memeluk sebuah agama, Anda akan terkejut bahwa nanti Anda akan tetap binasa. Anda perlu membuka hati.
kepada Kristus. Karena dia sudah membayar dan dia sudah melakukan semuanya bagi kita. Katakan amin. Jadi, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia mengembusi kita dengan rohnya. Itu sebabnya kalau Anda mau punya hidup yang memuaskan pertama kali, Anda perlu lahir baru dulu. Katakan amin. Supaya dari situ, Anda punya persekutuan atau hubungan dengan Tuhan tersambung kembali. Manusia, tubuh kita itu seperti glove atau sarung tangan. Sarung tangan kalau diisi dengan tongkat dia nggak pas, nggak fit. Kalau dia diisi dengan kaki juga nggak cocok. Kecuali kalau Anda kaos kaki. Sarung tangan hanya bisa fit ketika dia dimasukkan tangan. Baru hidupnya akan penuh, baru hidupnya akan memuaskan. Makanya hidup Anda baru puas kalau Anda itu punya persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dalam dunia ini. Yaitu hubungan dengan Tuhan. Hari ini kalau Anda kecanduan tertentu, kecanduan sama hal-hal tertentu. Entahkah Anda kecanduan belanja, kecanduan kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu, kecanduan benda-benda. Saudara, atau Anda itu berambisi untuk punya kekuasaan, Anda berambisi untuk menikmati semua kesenangan dunia, Anda berambisi untuk punya ini dan itu. Sebetulnya itu adalah teriakan dari dalam batinmu bahwa hatimu atau batinmu itu lapar akan sesuatu. Cuman Anda gak bisa definisikan itu, Anda mengisinya dengan perkara-perkara itu semua. Saya gak katakan uang itu gak penting, uang itu penting, tapi uang tidak pernah memuaskan batin Anda. Saya gak katakan bahwa kita gak butuh hiburan, berarti kita gak boleh nonton TV, gak boleh nonton bioskop, tidak. Tapi nonton drama Korea 10 jam per hari itu tidak akan memuaskan batinmu. Saudara, kok ketawa-ketawa? Mungkin bukan hanya tersindir tapi tertubruk. Saya nggak katakan bahwa punya jabatan itu nggak penting, bekerja itu nggak penting, Anda punya karir, Anda bermimpi untuk Anda bisa naik pangkat, itu tidak boleh. Saya nggak katakan itu nggak boleh, tapi statusmu atau apa yang Anda kejar itu tidak mampu memuaskan batin Anda. Saudara, kenapa? Karena cuma satu yang bisa memuaskan batin Anda, yaitu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya setiap kali kalau kita itu mulai menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, Anda akan mulai aneh-aneh. Anda akan mulai isi dengan hal-hal yang lain. Anda akan mencari substitusi. Tapi pikiran Anda itu gak bisa mengelolanya. Anda menyangka bahwa oke, berarti aku ini kurang berarti. Aku harus punya ini, aku harus punya itu, aku harus begini, aku harus begini. Tapi kalau Anda jalani terus, tanpa terang firman, Anda gak akan pernah sadar bahwa sebetulnya itu semua tidak akan pernah memuaskan Anda. Kecuali satu, Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu terus tersambung. Katakan amin. Makanya dari situlah Bapak Ibu, hidup memuaskan bermula. Yaitu ketika Anda punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu tidak bisa digantikan. Karena ada ruang kosong void di dalam jiwa dan hatimu, yang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Katakan amin. Nah, dari situlah Bapak Ibu, muncul poin pertama. Munculkan poin pertama. Hidup yang memuaskan yang nomor satu adalah memiliki tujuan hidup dan menghidupi panggilan. Tapi Anda gak akan pernah mengerti tujuan hidup dan panggilan Anda kalau Anda tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen itu hidup di dalam kehidupannya itu sama sekali gak tahu apa tujuan hidupnya, apa panggilan hidupnya.
Banyak orang Kristen itu clueless. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di dalam Keluaran pasal 24, Anda nggak perlu buka, itu adalah kisah di mana ketika Tuhan itu mengundang Israel naik ke Gunung Sinai untuk masuk dalam kemuliaan Allah, tapi orang Israel menolak karena apa? Karena Tuhan menampakkan dirinya itu dalam bentuk api, kilat yang menyambar, awan yang tebal, belum lagi ada suara yang mengguntur, suara Tuhan, Tuhan memperdengarkan suaranya. Orang Israel takut karena Tuhan itu seperti nyala api yang menghanguskan. Lalu orang Israel berkata kepada Musa, kamu pergi aja. Dan akhirnya Tuhan mengundang Musa naik. Lalu apa yang terjadi? Disitulah Musa tinggal. Di tempat itu, di gunung itu ada awan dan ada api. Katakan awan dan api. Itu adalah kemuliaan Tuhan, saudara. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di Keluaran pasal 25, saudara, Tuhan memerintahkan untuk orang Israel. Coba munculkan aja ayatnya, Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Oke, 1, 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah. Jadi Tuhan itu gak menyerah sama bangsa Israel. Orang Israel menolak untuk undangan Tuhan naik ke Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai itu ada api dan awan kemuliaan. Tuhan gak menyerah, kali ini Tuhan yang datang. Tuhan ngomong begini, suruh orang Israel bikin kemah. Itu akan menjadi kemah pertemuan dan aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan kalau Anda baca dalam Keluaran 40, saudara, kemah pertemuan itu ada awan, ya sebagai simbol hadirat Tuhan, dan ada api. Jadi awan kemuliaan yang ada di atas gunung itu pindah di kemah pertemuan tadi, saudara. Dan bangsa Israel itu harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan tadi. Itulah yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain bisa punya dewa-dewi, tapi Tuhan mereka entah di mana. Tapi yang membedakan orang Israel adalah Tuhan sendiri ada di tengah-tengah perkemahan mereka, saudara. Nah, ini yang terjadi kalau Anda baca di Keluaran 40, saudara. Beberapa saat ketika kemah itu diam bersemayam, itu tiba-tiba bisa naik, lalu berjalan. Nah, kalau awan itu naik dan berjalan, orang Israel harus beres-beres, lalu harus ikutin kemana awan itu pergi. Tapi kalau awan itu berhenti, mereka akan settle di situ, mereka bangun tenda di situ, mereka akan berhenti. 40 tahun mereka dipimpin Tuhan seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah ini. Adakah saudara itu lihat orang Israel kebingungan mau tanya arah kita mau kemana? Hari ini kita mau ke kanan atau ke kiri, ke utara atau selatan, ke barat atau timur? Gak ada satupun yang nanya. Kenapa? Selama mereka berkemah di sekeliling kemah pertemuan, di tempat ada awan kemuliaan dan api kemuliaan, mereka awan yang sama dan api yang sama itu berubah jadi tiang awan, tiang api yang memimpin mereka. Kapan mereka belok, kapan mereka jalan, kapan mereka menetap. Saudara, berapa lama mereka menetap, mereka itu enggak akan clueless. Kenapa? Karena awan kemuliaan yang sama itu memimpin mereka. Itu gambaran dari kita, Bapak Ibu. Kalau Anda itu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, selama Anda tinggal dalam hadirat Tuhan, dengar baik-baik. Hadirat yang sama itu akan memberikanmu tuntunan. Katakan amin. Sehingga Anda tidak akan pernah kebingungan, aku ini akan jadi apa? Aku ini belok ke kanan atau ke kiri. Karena apa? Hadirat yang Anda itu tinggal di dalamnya. Hadirat itulah yang akan memberitahu tujuan hidupmu dan panggilan hidup Anda. Katakan amin. Itulah sebabnya poin pertama itu gak bisa pisah dari persekutuan dengan Tuhan. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen itu menjalani hidup itu tanpa hadirat Tuhan. Menjalani kehidupan seolah-olah, saudara, Tuhan itu gak hadir bersamanya. Bahkan ada yang melayani
melakukan aktivitas-aktivitas rohani, tapi tanpa hadirat Tuhan, saudara. Bukan berarti Tuhan itu nggak hadir di mana-mana. Maksudnya tanpa hadirat Tuhan itu adalah dia tidak pernah membangun hidupnya di seputar hadirat Tuhan. Bangsa Israel, as long mereka itu berkemah, mengelilingi kemah pertemuan tempat hadirat Tuhan ada, mereka tidak pernah tidak tahu mereka kemana mau pergi. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu. Selama Anda membangun hubungan dengan Tuhan, Anda akan selalu menemukan panggilan hidup Anda apa. Anda akan selalu menemukan tujuan hidup Anda apa. Katakan amin. Bahkan panggilan spesifik, pasti Anda akan menemukannya. Saya yakin, katakan amin. Kenapa saudara? Kenapa menghidupi panggilan, memiliki tujuan hidup, itu bisa memuaskan batin kita? Karena untuk itulah kita diciptakan, katakan amin. Saudara, handphone ini, kalau kita nggak ngerti tujuan handphone ini apa yang terjadi saudara? Kita akan cenderung menyalahgunakan handphone ini. Anggaplah Anda itu orang primitif, nggak pernah tahu apa itu handphone. Anda datang di Jakarta lalu Anda dikasih handphone. Ini apa ini? Begitu pulang Anda jadikan ganjal pintu. Anda akan menyalahgunakan. Begitulah dengan hidup ini. Kalau Anda tidak tahu tujuan hidup Anda akan misuse. Anda akan menyalahgunakan. Anda akan abuse hidup Anda sendiri. Anda akan cenderung sembarangan. Coba misalnya, Anda orang primitif nggak tahu, misalnya katakanlah ini handphone harganya 50 juta misalnya. Ini misalnya aja ya. Gitu ya. Anda dikasih dan Anda nggak ngerti ini itu handphone tujuannya apa, Anda nggak ngerti. Apa yang terjadi? Anda akan cenderung memperlakukan handphone ini dengan sembarangan. Ini akan tergeletak sembarangan. Ini Anda akan taruh sembarangan. Tapi coba kalau Anda tahu bahwa ini handphone 50 juta. Anda akan simpan baik-baik. Halo amin. Anda akan perlakukan ini baik-baik. Anda nggak akan handphone ini Anda Anda lempar-lempar ke atas gitu ya, gini gitu, nggak mungkin. Ini pemain sulap ini, nggak mungkin. Kenapa saudara? Karena Anda nggak mau main-main dengan handphone ini, karena kalau ini sekali rusak, ini harganya mahal. Tahukah saudara, nilai hidup kita itu sangat tergantung dari tujuan atau kegunaan dan manfaat. Bapak Ibu, kalau Anda nggak ngerti tujuan hidup Anda akan menilai hidup Anda ini, Anda akan memperlakukannya sembarangan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ternyata di mata Tuhan kita itu sangat bernilai. Katakan amin. Tuhan menebus kita. Coba kita buka ayatnya. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa saudara? Cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, next 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ternyata kita ini dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu dengan nyawanya Yesus sendiri. Kalau Anda itu beli mobil harganya 500 juta, lalu Anda bawa uang cuman 480 juta, kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih, karena kurang. Kita ini sudah berpindah tangan, kita ini ditebus, lunas harganya. Dari harga yang Tuhan bayarkan, Anda bisa tahu kita ini mahal. Kita ini seharga nyawanya Yesus sendiri. Katakan amin. Dan guess what? Kita ini dibeli, ditebus, dilunasi. Itu dari apa saudara? Dari cara hidup yang sia-sia. Versi terjemahan bahasa Inggrisnya, versi New King James itu pakai kata aimless conduct.
atau kehidupan yang tidak ada tujuan. Versi Contemporary English Version mengatakan useless way of life. Useless itu nggak berguna. Jadi tadi aimless nggak ada tujuan, yang sekarang useless itu berarti tidak berguna. Versi New Living Translation pakai kata empty life. Kita ini berarti ditebus dari hidup yang tidak ada gunanya, hidup yang sia-sia, hidup yang kosong, hidup yang gak ada tujuan. Katakan amin. Jadi seharusnya kalau Anda tahu bahwa Anda bernilai dan Tuhan menebus Anda dari kekosongan, kehampaan, tidak ada tujuan, hidup yang sia-sia, harusnya saudara tahu bahwa Anda ditebus itu supaya hidup Anda tidak lagi sia-sia, tidak lagi kosong, tidak lagi hampa, tidak lagi useless, tidak ada gunanya. Justru Anda harus kejar yang namanya hidup berguna, hidup yang penuh tujuan, hidup yang memuaskan. Katakan amin. Dan tidak ada cara lain selain Anda itu menghidupi kehendak Tuhan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Tapi Pastor Fuji, aku ini kok sepertinya susah dengar suara Tuhan. Nggak perlu bingung, Anda bangun aja kehidupan doa. Mendekat aja dalam hadirat Tuhan. Nanti along the way, ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan. Nggak ada rumus yang rumit sebetulnya. Saya ini punya panggilan jadi hamba Tuhan, itu gara-gara tahun 99, itu baru 1 tahun saya bertobat saudara. Saya pergi ke Bukit Doa Immanuel di Prigen, saya doa 10 jam, nyembah 10 jam. Di tengah-tengah saya doa nyembah, lalu saya baca Alkitab, nyembah lagi. Sementara saya baca Alkitab, saya nyembah itu, tiba-tiba ada suara, bukan audible, tapi suara itu nyaring sekali terdengar, tapi enggak audible. Fuji, maukah kamu jadi hambaku? Kaget saya takut waktu itu. Apa jadi pendeta, jadi hamba Tuhan? Itu tahun 99, saya umur 19 tahun. Tapi enggak terus saya langsung jadi pendeta, enggak. Saya jadi sponsor dulu, saya jadi CGL dulu, saya jadi coach. Lalu tiba-tiba muncul kerinduan di semester 5. Saya cari Tuhan lebih lagi. Muncul kerinduan untuk melayani Tuhan karena sebentar lagi saya mau lulus, semester 8 kan lulus kan. Orang tua sudah planning kamu mau dibukain toko atau kamu mau ikut kakak ipar kerja di pabrik. Sudah dikasih, sudah disetelin. Tapi kok itu rasanya hampa, kayak hati itu kayak gak damai. Muncul kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Saya waktu itu bahkan lupa-lupa ingat Tuhan sudah ngomong di tahun 99, maukah engkau jadi hambaku? Saya tulis di Alkitab saya. Tiba-tiba waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk saya cari Tuhan, berdoa cari Tuhan. Tiba-tiba satu kali Pastor Philip panggil saya. Fuji, ada 2 kali momen. Satu kali panggil saya, Fuji, kok doa kok lihat wajah kamu. Nah, hati-hati kalau saya doa lihat wajahmu, hati-hati. Kemarin waktu penyembahan, kemarin di worship night, sementara penyembahan, gara-gara ada 1 orang, itu harus kita utus ke regional lain, saudara. Tiba-tiba muncul, waktu saya penyembahan muncul wajah seseorang. Nah itu nanti saya akan ketemuan sama orang itu. Lalu saya ditantang untuk full time jadi gembala pelajar waktu itu. Saudara, itu peneguhan. As long saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara, Anda gak bakal ditinggalkan clueless. Orang Israel gak bangun pagi-pagi mau kemana ini, kanan atau kiri, enggak. Kenapa? Awan itu akan memimpin mereka. Mereka pasti tahu mau belok mana. Katakan amin. Lalu berikutnya apa saudara? Saya lagi sudah jadi full time, saudara. Lalu saya berdoa, lagi siang saya berdoa biasa di menara doa waktu itu ada menara pengharapan itu naik. Ada semacam kayak, apa itu namanya kayak, kayak cerobong gede gitu ya. Itu naik lantai atas gitu ya. Saya doa, tiba-tiba waktu saya doa, saya kaget tiba-tiba pintunya dibuka, kurubrak gitu. Lagi-lagi kok Philip. Saya lagi bahsawan tuh, lagi mondar-mandir. Fuji, sini kamu, Tuhan mau pakai kamu. Didoakan saya ditumpang tangan. Kenapa? Karena Koko dapat penglihatan pas di kantor. Lihat kamu lagi doa. Lalu
suruh saya doakan diurapi gitu. Kok cari di ruangan-ruangan ternyata kamu di sini. Gitu ya, langsung didoakan. Itu peneguhan karena pada waktu itu menjelang saya itu meresponi untuk saya itu pergi ke Manado, betul-betul nyemplung terjun sebagai misionaris. Saya diutus untuk merintis GMS di Manado. You see, as long Anda itu membangun kehidupan doa saudara, Anda dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, saudara gak bakal clueless, gak jelas nanti aku ini bagaimana, apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku, apa tujuan hidupku ini apa. Anda pasti akan menemukannya. Katakan amin. Yang kedua, munculkan. Waktu saya kok tinggal 6 menit. Hormati petunjuk dan batasan Tuhan. Coba kita buka ayatnya, mungkin kita nggak akan baca semua ayat. Tapi kita start ayat 8, dikatakan begini. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Susah banget. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sampai sini. Tuhan baik gak? Semua pohon boleh kamu makan dengan bebas. Nanti di ibadah berikutnya, setan waktu mendatangi Hawa, setan ngomong gini, bukankah Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Dipelintir kan sama Hawa, sama iblis, tujuannya apa? Untuk meragukan kebaikan Tuhan, seolah-olah Tuhan menahan sesuatu dari Hawa. Padahal Tuhan ngomong, semua pohon boleh kamu makan. Kecuali, ada kecualinya. Coba kita baca ayat berikutnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Banyak orang mendefinisikan hidup yang memuaskan itu bisa melakukan segala sesuatu itu gak ada batasnya. Dengan bebas gak ada limitnya, baru aku puas. Padahal Tuhan itu, memang Tuhan semua pohon ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi ternyata ada batasan yang Tuhan beri. Ada satu pohon ini, kamu taat ya, jangan dimakan. Sebab kalau kamu makan, kamu pasti mati. Saudara, berarti dari sini kita bisa tahu, Tuhan itu memberikan batasan, itu karena kebaikannya. Katakan amin. Pernah gak saudara berpikir kenapa sih kok Tuhan kasih pohon pengetahuan baik dan jahat di situ? Karena begini loh, ketaatan bukanlah ketaatan sejati. Kalau tidak ada kesempatan atau tidak ada kebebasan, tidak ada ruang untuk tidak taat. Saya ulangi, ketaatan itu bukanlah ketaatan kalau tidak ada kebebasan untuk tidak taat. Coba kalau semuanya itu boleh dimakan, gak ada larangannya sama sekali. Tuhan sulit melihat apakah ini betul-betul taat dengan tulus atau tidak. Apakah kasihnya kepadaku itu tulus atau tidak? Makanya kita itu diberikan kehendak bebas. Kita ini diberikan ruang untuk tidak taat dan tidak cinta kepada Tuhan. Supaya ketika kita cinta itu bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan.
Kita cinta itu karena kita memutuskan untuk mencintainya. Katakan amin. Coba kalau nggak ada alasan, nggak ada sedikit pun kesempatan untuk mereka nggak taat. Saudara, mereka akan seperti robot. Semua pohon boleh dimakan loh. Jadi sama sekali nggak ada ruang ujian untuk mereka itu tidak taat sama sekali. Tapi sebaliknya dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu memberikan batasan itu karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Halo amin. Saudara, Tuhan membatasi itu supaya kita ini punya hidup yang memuaskan. Supaya kita itu gak hancur hidupnya. Sekalipun kita gak ngerti ketika Tuhan berkata tidak, kita itu tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan. Itulah yang iblis lakukan dengan cara membuat Hawa dan Adam itu ragu terhadap kebaikan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu menahan sesuatu daripadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis berkata, sekali-kali kamu gak akan mati, tapi buah itu akan memberikanmu pengertian. Kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Iblis berkata Tuhan itu gak baik. Tuhan menyembunyikan dan menahan sesuatu bagimu. Buah ini baik sebetulnya. Tapi Tuhan berkata tidak, itu sebetulnya bohong. Dibalik semuanya sama iblis. Saudara, Bapak Ibu, kalau ada batasan dalam kehidupan ini, itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah berkata tidak, jangan dilanggar. Itu sama seperti anak saya waktu kecil, tertarik sama yang namanya nyala api, kompor. Tertarik, itu mau dipegang. Saya ngomong, tidak, jangan dipegang. Nangis anak saya. Saudara, mungkin berpikir papa jahat. Sebetulnya saya menghalangi dia untuk dia menyentuh api karena saya tahu kalau dia sentuh api itu tangannya akan terbakar. Jadi tidak semua berkat itu adalah apa yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara. Tapi berkat itu adalah apa yang Tuhan halangi atau apa yang Tuhan hambat larang untuk terjadi dalam kehidupan Tuhan, kehidupan kita. Berkat itu bukan sesuatu yang Tuhan beri saja. Tapi berkat itu termasuk sesuatu yang bahkan Tuhan itu ambil atau mau singkirkan dalam kehidupan kita. Coba kalau Anda hidup gak ada batasan. Makan gak ada batasan. Kolesterol saudara. Coba kalau Anda belanja gak ada batasan. Besar pasak daripada tiang. Coba kalau di dalam hidup ini gak ada yang namanya batasan. Saudara, Anda akan nabrak, Anda nyetir mobil, Anda akan nabrak sana, nabrak sini, dan itu akan membahayakan hidup Anda. Saudara, coba kalau nggak ada batasan, rumah Anda nggak ada pagar, nggak ada pintu. Semua orang bisa merasa memiliki hak atas rumah saudara. Bayangkan kalau misalnya Anda hidup bersama, nggak ada garis pembatasnya. Tiba-tiba orang ngeklaim kebun kita, atau taman kita menjadi miliknya. Kita akan dirugikan. Batasan itu baik. Itu sebabnya yang Tuhan mau itu cuma satu. Taat kepada batasan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Taat saja hidupmu akan fulfill. Nah ini berbeda dengan dunia. Kalau dunia itu dapatkan semaksimalnya. Makanya ukuran dunia itu apa saudara? Ukuran hidup dunia, segala sesuatu itu ada ukurannya. Tapi ukuran dunia itu apa saudara? Memiliki, betul enggak? Kalau ketemu sama orang, misalnya setahun sekali, apa yang dikatakan? Saudara, sudah punya pacar belum? Sudah punya suami belum? Sudah punya jodoh belum? Sudah punya rumah belum? Sudah punya pekerjaan belum? Ukurannya itu punya dunia itu. Tapi Yesus itu ukurannya itu bukan punya, tapi memberi. Yesus itu memberi kesembuhan. Yesus memberikan kelegaan, Yesus memberikan pengampunan, Yesus memberikan roti bagi mereka yang lapar, menggandakan 5 roti 2 ikan. Yesus memberikan kasihnya. Yesus memberi bahkan di ujungnya, Yesus memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Saudara, Yesus umurnya itu gak panjang di muka bumi. Tapi kenapa hidupnya signifikan? Karena ukuran hidupnya itu bukan mendapatkan.
ukuran hidupnya adalah memberi. Kita merasa kita ini, hidup kita itu luar biasa kalau kita itu mendapatkan tanpa batas. Saudara, ternyata ukuran Yesus itu adalah bukan mendapatkan tanpa batas, tapi apakah hidup kita itu berguna? Apakah hidup kita itu berdampak bagi orang? Apakah hidup kita itu memberkati? Katakan amin. Karena kalau Anda terima-terima terus, Anda akan kehilangan. Sama seperti gini loh. Coba bayangkan, kalau setiap hari Anda makan durian. Setiap hari Anda cari durian itu gak susah. Karena Anda suka durian, Anda berharap durian itu gak ada musimnya. Jadi setiap hari, anytime Anda kepingin durian, Anda apa saudara? Anda bisa makan. Coba kalau tiap hari Anda makan durian. Anda akan kehilangan kenikmatan daripada durian itu. Kenapa durian itu nikmat? Karena gak setiap saat Anda dapatkan durian. Betul gak? Anda harus nunggu musim durian, baru Anda beli, lalu Anda makan, jadi nikmat. Betul gak? Tapi coba kalau setiap hari Anda makan durian. Saudara, Anda akan kehilangan kenikmatan itu. Saudara, makanya sebetulnya segala sesuatu itu, Bapak Ibu, kepuasan itu bukan terletak dari Anda itu bisa makan tanpa batas. Tapi seringkali kepuasan itu justru ketika Anda belajar mengendalikan diri. Ketika Anda belajar untuk taat kepada batasan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, munculkan bangun hubungan yang sehat. Waktu saya tinggal 0, saudara. Singkat cerita ya, kita gak perlu baca ayatnya. Singkat cerita Tuhan itu berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan ngajak siapa namanya? Manusia untuk ketemu sama semua ciptaan, tapi gak ada satupun yang cocok sepadan dengan dia. Singkat cerita akhirnya Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak, lalu diambillah salah satu tulang rusuknya, dibentuknya seorang perempuan. Saudara, lalu saudara apa yang terjadi? Makanya dalam bahasa asli laki-laki dan perempuan, itu dalam bahasa aslinya itu mirip kata-katanya. Karena apa? Karena dalam bahasa asli perempuan itu diambil dari laki-laki. Itu menyatakan bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki. Lalu apa yang terjadi waktu dia bangun? Dia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu sepertinya, inilah yang selama ini ku cari. Aha, ketemu akhirnya. Selama ini ketemu singa gak cocok, ketemu monyet gak cocok. Ini ketemu, gitu kan? Lalu dia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saudara, itu lambang daripada kesatuan. Dalam konteks jodoh atau suami istri, seorang istri itu pasti, saudara, dia itu akan mengemban visi atau panggilan daripada suaminya. Karena dia diambil daripada tulangnya, dia diambil daripada dagingnya. Itu memaknai kesatuan. Makanya manusia akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itulah kesatuan. Satu roh, satu iman, satu hati, satu tujuan, satu jiwa, satu keuangan. Itu kesatuan. Tapi hari ini saya gak ngomong tentang pasangan hidup. Saudara, yang saya katakan adalah, saudara, ternyata manusia itu butuh yang namanya hubungan. Itulah sebabnya Tuhan berkata gak baik manusia itu seorang diri. Dengan kata lain, saudara, alone itu gak baik. Katakan alone itu tidak baik. Kata seorang diri itu gak pakai kata kesepian. Bukan, kesepian itu namanya lonely. Tapi Tuhan berkata gak baik kalau dia itu seorang diri. Jadi dengan kata lain, ada kebutuhan yang Tuhan itu gak bisa penuhi. Saudara, Tuhan tahu walaupun manusia itu sudah cukup bersama dengan Tuhan, tapi mereka tetaplah membutuhkan yang namanya hubungan satu sama lain. Nah makanya saya mau katakan, kalau Anda mau punya hidup yang memuaskan, rupa-rupanya kepuasan di dalam hidup itu tidak terletak pada barang. Anda punya ini, Anda punya sepatu ini, Anda punya
punya jaket mahal, punya tas mahal, punya jam mahal, punya mobil mahal, bukan. Punya rumah bukan. Saya nggak ngomong itu semua nggak penting loh. Saudara, kita tetap butuh rumah, kita butuh pakaian, butuh jam tangan, butuh sepatu. Tapi kepuasan itu bukan terletak di barang. Kepuasan itu terletak pada hubungan. Tuhan meletakkan kebahagiaan itu di dalam hubungan. Itulah sebabnya ini menjelaskan kenapa ada orang sudah kaya, punya segalanya, jabatannya tinggi, karirnya sukses. Kalau dia bisnis owner, dia itu bisnisnya luar biasa menguntungkan, uangnya banyak. Tapi kenapa kok nggak bahagia? Ternyata di rumah dia punya hubungan seperti neraka. Ternyata di rumah dia sama istrinya, sama anak-anaknya atau sama orang tuanya itu tidak baik hubungannya. Makanya detik itulah saudara, kalau Anda punya hubungan yang tidak baik, itu akan merampok sesuatu dalam kehidupan saudara. Sekalipun Anda punya uang banyak, Anda nggak akan bahagia kalau Anda punya hubungan rusak. Itulah sebabnya poin ketiga, kalau Anda mau punya hubungan yang memuaskan, Anda harus punya hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar dan terdekat dari saudara. Katakan amin. Berarti apa yang dibutuhkan? Dengan cepat, yang dibutuhkan adalah belajar untuk saudara, kalau Anda mau less konflik dalam kehidupan saudara, sedikit konflik dalam hidup Anda. Saudara, jangan jadi orang yang sulit, yang egonya tinggi, yang tidak mau mengerti orang lain, yang susah dikasih tahu, yang sombong sekali, yang keras, yang kasar. Jangan jadi orang seperti ini. Sebaliknya jadi orang yang mudah mengampuni. Katakan amin. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam. Karena itu akan merampok damai sejahtera dan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan Anda. Gak ada orang simpan dendam kepahitan itu bahagia, gak ada. Coba kalau ada di foto sebentar, diwawancarai, gak ada. Makan jadi gak enak, tidur jadi gak enak. Kenapa? Gak ada damai sejahtera, hilang damai sejahtera. Kenapa? Simpan kemarahan, simpan kepahitan. Itulah sebabnya kalau Anda mau nolong orang yang kepahitan, jangan entertain dia punya negativity. Anda harus tuntun sampai mereka melepaskan sikap tidak mau mengampuni. Baru Anda betul-betul menolong dia. Jangan cuma berhenti menerima sampah-sampahnya saja. Boleh mendengarkan supaya orang itu puas, tapi jangan berhenti di situ. Kalau Anda cuma entertain, Anda tidak menolong apapun sebetulnya. Tuntun orang itu untuk mengampuni. Tuntun orang itu untuk memaafkan. Katakan amin. Jadilah orang yang mudah mengampuni, mudah memaafkan. Karena apa saudara? Karena gak ada orang yang minum racun. Tapi orang lain yang mati itu gak ada. Siapa yang minum racun, dialah yang mati. Yang berikutnya, jadilah orang yang mudah sekali juga minta maaf. Saya pernah minta maaf sama anak-anak saya. Saya juga pernah minta maaf kepada istri saya. Saya juga pernah berkata, ya aku salah. Kasih kesempatan untuk Koko berubah, saya berubah. Enak jadi orang seperti ini. Katakan amin. Tapi kecenderungan kita itu apa saudara? Kita itu merasa paling benar. Kita merasa kita lah yang paling benar. Kita merasa kalau ada kesalahan itu pasti orang lain yang salah. Saudara, Anda gak perlu menghancurkan hubungan, menghancurkan pernikahan hanya karena egonya tinggi. Jadilah orang yang rendah hati. Bapak Ibu, jadilah orang yang pilihlah kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu memulihkan hubungan. Kalau Anda punya hubungan itu memuaskan. Saudara, bahkan Anda, kalau misalnya ada ganjalan pun Anda itu bereskan. Anda akan punya hidup yang memuaskan. Saya kok merasa tiba-tiba Roh Kudus berkata, ada beberapa di antara saudara itu sudah gak bicara sama orang tua sudah lama. Sorry, kebalik.
Anda orang tua, Anda sakit hati sama anak dan Anda mendiamkan anak saat Anda sudah bertahun-tahun. Roh Kudus bilang, pulang dari tempat ini bereskan. Kenapa penyebab Anda begitu marah, Anda tambah pahit? Karena ketika Anda tidak membereskan, itu akan semakin menjadi-jadi. Tapi coba ya kalau Anda rendah hati, datangi anakmu, bereskan. Pecah-pecah. Anda akan dapatkan damai sejahtera itu kembali. Hidup itu akan memuaskan. Saya tutup dengan ini. Gak ada seorang pun yang nantinya mati itu mau mati sendirian, gak ada. Menjelang kematian gak mau pasti ditemani sama mobil-mobil, sekalipun mobil Anda mobil listrik yang paling mahal. Gak ada yang orang meninggal, tolong medali-medaliku tolong bawa tempelkan ke sini. Tapi gak ada manusia di situ. Saudara, tolong semua uang-uangku, rekeningku, tabunganku, tolong semua hartaku, emas-emasku, taruh semuanya. Gak ada. Kenapa? Karena Tuhan tidak taruh kepuasan itu di dalam harta atau materi. Yang Anda cari adalah, apakah ada orang yang peduli denganmu? Yang Anda cari adalah orang-orang yang Anda kasihi. Anak-anak saudara, pasangan saudara, sahabat saudara. Ketika mereka ada di sekeliling, Anda itu merasa apa? Fulfill. Katakan amin. Sebab kepuasan dalam hidup Tuhan letakkan di dalam hubungan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.